Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi kitabihil aziz. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Sekian lama Mas Marno, engkau menunggu untuk kedatanganku, ya enggak? Masya Allah, itu sekedar cuplikan sedikit ya, karena suara saya tidak seperti dulu lagi. Alhamdulillah. Pertama yang saya hormati Sohibul Bait, saudara saya, teman saya, sahabat saya seperjuangan, Mas Jarod. Kedua, akhi saya, Mas Didik. Yang ketiga, akhi saya juga ketua atau pimpinan dari Armula, Mas Hadi Anwar. Dan yang lain-lain, dan saya sebutkan satu persatu, Mas Warno, adik-adik saya, Safira, Nur Kumala, Yati, dan lain-lainnya yang saya hormati dan yang saya cintai. Pengurus, ini saya gini tadi, karena acaranya bukan acara seremonial, maka saya tidak akan ngaji seperti acara yang diatur secara seremonial. Sekedarnya saja kita akan ketemu ini untuk silaturahim. Jadi ngajinya seperti ini banyak. Jangan banyak-banyak, biar candanya yang banyak, nanti guraunya yang banyak, nyanyinya yang banyak. Saya mikir tadi, kalau saya sendiri datang ke Jember, pulangnya bawa Lempo, saya nyetir mobil. Akhirnya saya ngajak salah satu pengurus daripada IKABA, Ikatan Keluarga Besar Artis Banyuwangi, yaitu Ustaz Taroji, dan kebetulan juga rekan akrabnya dari Pak Haji Anwar. SMA-nya Tambeng nih, Pak. Bersyukur kepada Allah, kita panjatkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tetap memberikan nikmat kepada kita. Siapapun tetap diberikan nikmat oleh Allah. Jangankan orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman pun tetap diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita mensyukuri atas segala nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara saya, sahabat saya, rekan saya yang saya hormati, saya tidak akan ngaji seperti saya ngaji di pentas ya, semi sharing saja, atungin baiklah saya, atungin beberapa hal, mungkin ada hikmah bisa diambil. Satu, saya mulai masuk lampu merah, mau belok ke kanan ke Mangli, air mata saya mulai menetes. Enggak zaman Lombok,
ingat masa-masa lalu tahun sekitar 80, 90 sampai 99, saya sering istilahnya ngapusi ke keluarga saya. Dalam hal apa? Karena saya suka dan cinta sekali terhadap musik, karena musik jiwa saya. Oleh sebab itu, supaya saya bisa main musik, saya sering ngapusi ke keluarga saya. Dulu saya masih dibayar 7.500, saya kasih istri saya 30.000. Waktu itu saya punya usaha kecil, perusahaan jamu kecil-kecilan, sampai sekian lama bangkrut gara-gara nutupin setiap urusan ngapusi. Masya Allah. Itu ya. Satu, saya menangis tadi apa? Saya ingat, Masya Allah, saya dulu hidup di daerah sini. Bahkan ada sebagian teman-teman Jember yang tidak tahu, dikira saya orang Jember. Bukan. Saya orang Banyuwangi, saya kelahiran Banyuwangi. Kebetulan abah saya dari Pamekasan, Madura. Abah saya Kiai Haji Imam Ghazali, putranya Kiai Samsuri Pamekasan. Jadi saya cucunya Kiai Samsuri Pamekasan. Magi juga nikah. Ibu saya cucunya Raja Minajinggo. Artinya Using. Jadi kolaborasi campuran Using dan Madura. Alhamdulillah. Tahun 85 saya masuk kuliah, lulus SMA, kuliah di Jember. Kemudian semester 4 kecantol dengan Babon Panteh. Kecantol dengan Babon Panteh, sudah punya anak 2, saya masih Joko, istri saya punya anak 2 alias janda. Sampai sekarang pun saya ditinggal meninggal istri saya yang pertama, almarhumah, Allahumma fillah. Sampai sekarang ketemu lagi dengan mantan pacar saya SMA itu janda juga. Jadi nasib saya memang nasib janda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang senangnya janda. Barangkali itu. Ya, kembali kepada mensyukuri nikmat Allah. Iya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini bukan ngaji ya. Saya adungin lagi yang kedua, ketika kemarin habis acara Armula, saya langsung meluncur Jakarta. Malam saya masih sempat bermalam di Semarang, besoknya langsung masuk ke Jakarta kota. Jakarta itu sebagaimana yang kita lihat di berita dan sebagainya itu tidak sama. Bahkan saya melencer, muter-muter dengan supir saya itu sampai subuh, menjelang subuh, tidak ada pemeriksaan, tidak ada juga pertanyaan dan sebagainya macam-macam. Tapi bukan berarti kemudian pemerintah salah, tidak. Pemerintah melaksanakan kewajibannya, ingin menjaga kesehatan dan sebagainya daripada rakyatnya. Yang paling parah ketika saya pulang berapa hari, Jumat sore saya pulang menuju Jogja. Di Jogja seperti kota mati. Sampai saya kelaparan cari makan, tidak nemunya ada di Klaten. Saking tidak ada kegiatan, Masya Allah. Artinya apa? Kita Jember Banyuwangi ini masih termasuk orang yang harus patut disyukuri, masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat apa? Nikmat keyakinan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita punya keyakinan segala sesuatu yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang saya marah sekali, tadi saya khutbah juga marah. Kenapa kita harus takut kepada makhluk ciptaan Allah, sementara kita tidak pernah takut kepada Allah yang menciptakannya? Tidak boleh. Saya kalau di pentas gini ini sudah minta lagu, Pak. Enggak, la ilaha illallah, ayo alim. Tapi saya tidak usah. Jadi saya kalau ngaji di pentas 1 jam setengah sampai 2 jam, karena ada lagunya setiap hari. Ini kembali ke mensyukuri, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman kita yang kita miliki masing-masing niki. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari segala macam musibah penyakit apapun,
dan mudah-mudahan kita tambah usianya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dibukakan pintu rezeki dan dilancarkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu pertama. Yang kedua, menyinggung masalah perjalanan hidup manusia. Ada hubungannya dengan perjalanan kita dari main musik segala macam dan sebagainya. Ada satu ayat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish sabirin. Al-ayat. Bahwa sebenarnya kalau saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir yang ada, ditafsirkan ayat ini bahwa orang-orang sing dicintai kali Gusti Allah niku ternyata tidak dibiarkan begitu saja. Orang yang dicintai, disayang Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi perjalanan hidup tidak dibiarkan. Ketika kita merasa bersalah seperti antara orang tua dengan anak, kalau ada anak bersalah diingatkan dengan caranya masing-masing. Allah mengingatkan saya kalau bersalah lain, mengingatkan Mas Marmar lain, mengingatkan Mas Didik lain dan sebagainya, sesuai dengan porsi dan kadar imannya masing-masing. Ada yang diberikan sakit. Pertama, kita diuji dengan banyak ketakutan. Khauf, punya rasa takut. Selake edina binina, sebine edina lagen, ditinggal kawin lagi, pacaran dan sebagainya macam-macam. Ketakutan juga karena musim corona, takut kena corona. Ini adalah ujian Allah, rasa takut. Tetapi orang yang imannya kafah, Islamnya kafah, sebenar-benarnya tidak akan pernah takut dimanapun, dalam kondisi apapun. Yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yakin seperti itu. Nah, diuji dengan rasa takut macam-macam lah, tidak usah diuraikan. Yang kedua, diuji dengan apa? Kekurangan makan. Kekurangan makan, besok tidak ada yang dimakan, beras tandi, pesen tandi, belanja tandi, tidak punya apa-apa. Sementara anak mau bayar sekolah, tidak punya apa-apa. Itu adalah bentuk sebagian kecil daripada ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Orang-orang yang beriman dikala diuji oleh Allah, badannya diberi sakit, diberi penyakit, tidak punya bersih dan macam-macam, tidak pernah takut, ragu-ragu dan putus asa. Kenapa? Karena Allah ternyata sayang kepada manusia yang seperti itu, sayang kepada kita. Kalau orang yang tidak disayang oleh Allah sama sekali, contoh Fir'aun, pernah gak Fir'aun diuji? Tak pernah. Fir'aun diberikan pangkat, jabatan, takhta, banyak wanita. Bahkan dalam satu riwayat, nyamuk saja tidak bisa nempel ke kulitnya Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun memang dikdaya. Tapi apa? La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Karena tidak pernah mensyukuri nikmat. Sehingga apa? Karena tidak pernah mensyukuri, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ditutup semuanya oleh Allah. Hatinya ditutup, penglihatannya ditutup, pendengarannya ditutup. Adab sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Itu diuji dengan kekurangan makan, kekurangan buah-buahan. Yang terakhir, anfus, diberikan ujian ditinggal mati oleh suami. Suami ditinggal mati istri, orang tua ditinggal mati anak, anak ditinggal mati orang tua, dan sebagainya. Hanya orang-orang yang merasa bahwa segala sesuatu di dunia ini Allah yang menciptakan, datang dari Allah, maka ketika kita mendapatkan ujian limpahan itu, kita kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Kalau kita lari ke situ, sama seperti kita perjalanan masih di musik, masih muda, Masya Allah, kita diuji dengan berbagai macam-macam ujian. Secara garis besar ada dua macam: ujian kesenangan dan ujian yang tidak senang.
ketika kita diberikan wajah tampan, digegek, punya besek, kiratin, molek, montok dan sebagainya, seolah-olah di dunia tidak ada bandingannya kecuali diri kita sendiri. Tetapi kalau sudah kepala 5 ke atas, mari kita sadari itu semua, bahwa semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah putus asa, jangan khawatir segala kesalahan dosa yang pernah kita berbuat. Kita main musik dulu kayak apa, kita berdagang kayak apa, kita kerja kayak apa dan sebagainya. Selama kita masih punya iman yang kafah, ada ruang waktu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi dalam sebuah hadis, ibarat dosamu memenuhi langit, ibarat dosamu memenuhi lautan sebesar gunung, selama kamu menyadari betapa salah yang kamu lakukan, kamu sadar dan merasa bersalah, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Hanya saja Allah di dalam membersihkan dosa-dosa kita melalui sebuah ujian yang macam-macam. Beri sakit, beun sadar bila dulu kamu masih gegek, ingat ruah, Haji Barata, kamu masih gagah, masih ganteng, cewekmu sabilang-bilang saya kita kayak loro. Kenapa? Bukan Allah benci, bukan, Allah sayang. Dibersihkan dosa-dosa kita. Tujuannya apa? Ketika kita mau menghadap kepada Allah, kembali kepada Allah, kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu tujuannya. Itu ekonomi kita di kamu dulu masih kaya, masya Allah, sombong kamu, masih banyak rezekinya, masih banyak mobilmu, banyak sawah dan sebagainya, sombong. Karena Allah sayang, diberi peringatan, dikurangi rezekinya, dikurangi hartanya. Tetapi ketika kita sadar merasa bersalah itu, kadang-kadang tidak usah balasan Allah nanti di akhirat, kadang-kadang di dunia pun karena kita merasa bersalah, iya ya Allah saya salah, Gusti belum ditusah kepada Gusti, tidak akan mengulang lagi, masih hidup di dunia, dikembalikan lagi pelan-pelan oleh Allah sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selamat dunia sampai nanti ke akhirat. Amin. Itu gambaran kecil. Ingat bahwasanya saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, apapun milik kita, bagaimanapun langkah kita hidup dunia ini, ingat besok al-yawma akmaltu lakum dinakum dan sebagainya akan ada pertanggungjawaban. Di dalam surat Yasin barangkali 56 atau 65 kembali, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulut kita dikunci, dijahit, dikunci, ditutup, ditanya oleh Allah, mana yang jawab? Tangan kita yang menjawab, kaki kita yang menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ujian yang banyak yang telah ditimpakan kepada kita di dalam perjalanan hidup kita ini akan membersihkan dosa dan kesalahan kita, sehingga kita menghadap Allah benar-benar dalam keadaan bersih dan bisa menjawab segala pertanyaan, artinya tetap dalam kondisi husnul khotimah. Yang terakhir, malah kurangan. Yang terakhir, saya simpatik dengan adanya silaturahim ini. Ada sebuah hadis yang mengatakan, tidak saya bacakan hadisnya, kadang-kadang banyak orang baca hadis, baca ayat tapi tak ngerti, lebih baik artinya saja ya. Barang siapa yang suka melakukan silaturahim, nah begitu, maka akan ditambah rezekinya dan dipanjangkan usianya. Oleh sebab itu wadah yang ada ini termasuk Armula dan apa Pak? AMDG itu mudah-mudahan jadi wadah sebagai ajang untuk menyambungkan tali silaturahim, yang di situ nanti ada hikmah-hikmah yang besar. Salah satunya adalah memperpanjang usia kita. Ada yang menafsirkan awet muda. Soalnya apa? Kalau kita sering itu mau agak jek mulu mas,
agak jam lolo, makan blotan, makan lupis, macam-macam dan sebagainya. Ya. Nah, selain itu rezeki kita dari mana Raja? Masa Allah menurunkan rezeki begitu saja? Ya bisa saja terjadi seperti itu. Tapi kalau kita sering ketemu, Pak, aku sesuk coba. Oh iya, butuh biro. Aku butuh penyanyi loro lah itu. Pak, aku duwe pupuk, Pak. Bisa ngobrol, Pak, aku duwe bisnis. Itu artinya dari hasil silaturahim banyak sekali manfaatnya. Saya kira itu, kembali lagi mudah-mudahan grup ini benar-benar dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu rukun, jangan sampai kita tidak rukun, supaya apa? Usia kita semakin panjang, dan mudah-mudahan saudara kita yang sudah meninggalkan kita diampuni segala dosanya, amalnya diterima, mendapat tempat di sisi Allah, tempat yang layak. Yang masih hidup, yang diberikan ujiannya mana sakit atau ekonominya sakit atau orangnya sakit, mudah-mudahan segera mendapatkan ampunan dan disembuhkan, baik itu ujian ekonomi atau ujian fisiknya, mudah-mudahan mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan tidak usah nunggu teman yang belum datang, tidak apa-apa, berarti rezekinya yang ada. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum ditutup doa, barangkali ada satu bekal.